Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Hadir di majelis ilmu merupakan keutamaan yang terbesar, karena di majelis ilmu akan dijelaskan tentang halal dan haram, akan dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang akan paham bagaimana cara bermuamalah kepada Allah dengan baik, demikian juga bermuamalah kepada manusia. Nah, di samping keutamaan yang banyak, ada keutamaan lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Umamah, "Man qada ilal masjidi la yuridu illa khairan yata'allamuhu aw yu'allimuhu kana lahu ajrun hajjun taman hijjatuhu." Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan yang dia akan pelajari atau yang ingin dia ajarkan, antara thalib dan ustadz atau syekh mungkin, maka baginya, kata Rasulullah, ajrun hajun, yaitu pahala haji, pahala haji yang sempurna. Maka bagi mereka yang tidak sempat menunaikan haji, maka dengan mengikhlaskan niat datang ke masjid, duduk sejenak di majelis ilmu, maka Allah memberikan pahala haji yang sempurna. Nah, kita lanjutkan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Ilmi. Babu ismi man kadzaba 'alan nabi. Bab dosanya orang yang berdusta atas nabi. Kita ketahui bahwa berdusta itu sendiri adalah dosa besar. Sebutkan dalam suatu hadis bahwasanya orang yang berdusta yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Bahwasanya kedustaan itu mengantarkan seseorang kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan kepada apa? Kepada neraka jahanam. Dan ini sifat dusta adalah ayatun nifak, tanda kenifakan atau kemunafikan yang sifatnya amali. Kenapa? Karena dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Sama dengan munafik, dia menampakkan zahirnya dia Islam, padahal dalam dirinya apa? Ada kebencian terhadap Islam. Maka ini apa? Kemunafikan. Apalagi berdusta atas nama Nabi, maka ini berdusta atas nama syariat. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah menyampaikan syariat, menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau membawa-bawa nama Nabi padahal tidak diucapkan atau dikatakan Nabi, maka ini adalah kedustaan atas nama syariat. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin al-Ja'di ay Abul Hasan al-Baghdadi. Qala akhbarana Syu'batun ay Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam. Qala akhbarani Mansur ibnul Mu'tamar. Qala sami'tu Rabi'iyah ibni Hirashin ibnu Jahshin Abu Maryam yaqulu sami'tu Aliyan ay Ali ibnu Abi Thalib yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalji an-nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku,
karena barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah mengambil tempatnya di neraka. Hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Apakah dia kekal ataukah dia hanya sementara saja? Gimana kira-kira? Dia kekal di dalam neraka, mati dalam keadaan kafir? Enggak. Dia melakukan dosa besar, dan ahlu sunnah wal jamaah menganggap bahwasanya murtakibil kabair la yakhlud finnar. Jadi hadis tentang larangan berdusta atas Nabi ini banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Kalau yang campur antara hasan dengan sahih saja itu ada sekitar 33 sahabat yang meriwayatkannya. Kalau campur dengan doif itu ada sekitar 50 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang man kadzaba alayya ini. Menunjukkan hadis ini mutawatir dari sisi periwayatan, yang dia berfaedah tufidul yakin, memberikan faedah yakin bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu madhannatu dhanniyus subut. Bukan yakinus subut. Dia ada kemungkinan benar atau enggak. Nah, kalau hadis mutawatir yakinus subut, yakin bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh ditolak. Nah, haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Ini kunyahnya Abul Walid, namanya adalah Hisham ibnu Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Qala an Jami ibnu Shaddad Abu Syakrah. An Amir ibni Abdullah ibni Zubair ibnul Awam. An abihi ay Zubair ibnul Awam. Jadi Abdullah bin Zubair siapa itu? Ponakan Aisyah. Anaknya Zubair ibnul Awam, suami dari Asma bintu Abi Bakar. Qala qultu li Zubair, aku berkata kepada Zubair. Siapa ini? Abdullah bin Zubair. Inilah asma'uka tuhaddisu an Rasulillah. Sesungguhnya aku tidak mendengar kamu bertahdis, yaitu menyampaikan hadis dari Rasulullah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua sahabat itu jadi muhaddis yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Ada yang mereka sibuk siasah, politik, ada yang sibuk ngurusin orang yang murtad, ada yang sibuk perdagangan, sibuk di sawah dan yang lainnya. Hanya saja ada beberapa memang yang dikenal dengan fuqaha us-sahabah atau muhaddisus sahabah, yang dia membuka membuka tempat untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Apakah sahabat yang lain tidak banyak hadis yang dia dapati dari Rasulullah? Banyak. Tapi kesempatan untuk menyampaikan, nah ini yang kurang. Karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Sehingga kita tahu bahwa Abu Hurairah itu hanya 3 tahun mulazamah bersama Nabi, tapi periwayatan hadisnya 6.000 lebih. Nah, dari mana ini? Sehingga orang-orang Syiah mencela habis-habisan Abu Hurairah nih. Kok bisa 3.000 lebih hadis yang diriwayatkan padahal 3 tahun saja? Sementara Abu Bakar yang 10 tahun lebih bersama dengan Rasulullah, tapi yang diriwayatkan hanya sedikit. Abu Hurairah sendiri menceritakan bahwa aku menyampaikan hadis di mana
para ashabul muhajirin itu sibuk di sibuk di perdagangannya. Kemudian ashabul ansor sibuk di mana? Di pertaniannya. Apalagi Abu Bakar sibuk mengurusi apa? Orang-orang yang murtad. Kama yuhaddisu fulan wa fulan, sebagaimana fulan dan fulan mentahdis, yaitu menyampaikan hadis Rasulullah. Qala ama inni lam ufarikhu. Nih, kata Zubair, aku itu tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Senantiasa bersamanya, berarti senantiasa mengambil ilmu darinya. Akan tetapi masalah tahdis ini yang kurang dari apa? Dari Zubair ibnul Awam. Walakin sami'tuhu yakul, akan tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di neraka. Ini sama. Pertama hadis Ali, yang kedua hadis Zubair ibnul Awam. Hadis yang ketiga, hadis dari nanti siapa? Anas bin Malik. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Ma'marin. Abu Ma'mar ay Abdullah ibnu Amru. Abdullah ibnu Amru ibnu Abil Hajjaj. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris ibnu Sa'id ibnu Dakwan. An Abdul Aziz ay Abdul Aziz ibnu Syuhaib. Qala Anas ay Anas ibnu Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah, kunyanya adalah Abu Hamzah. Innahu la yamna'uni an uhadditsukum hadisan katsira. Sesungguhnya ada suatu hal yang mencegahku untuk menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak. Apa itu? Annan nabiyya qala man ta'ammada alayya kadziban. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Lihat waroknya para sahabat. Mereka hati-hati jangan sampai masuk dalam sabda Rasulullah. Sekarang banyak orang yang dia bukan sahabat, dia tidak banyak menghafal hadis, tapi berani berdusta atas nama Rasulullah atau tentang perkara akhirat. Ini tajarru, yaitu memberanikan diri. 6. Hadis yang ketiga, hadis Anas. Hadis yang keempat, haddatsana Makki ibnu Ibrahim ay ibnu Bashir Abu Sakra. Qala haddatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin, Yazid ibnu Abu Khalid. An Salamah ay Salamah ibnu Amri ibnu Aqwa. Salamah ibnu Amri ibnu Aqwa. Qala sami'tu an-nabi yaqulu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Jadi ada 4 hadis yang kita sudah bacakan. Kira-kira apakah semua lafadznya sama? Ada beda-beda dikit. Tapi maknanya mengarah kepada satu makna, yaitu apa? Larangan berdusta. Nah, hadis yang kelima, hadis yang terakhir, haddatsana Musa qala haddatsana Musa ay Musa ibnu Ismail Abu Salamah. Qala haddatsana Abu Awana ay Waddah ibnu Abdullah. Abu Awana adalah Waddah ibnu Abdullah. An Abi Hasin, namanya adalah Utsman ibnu Asim. An Abi Saleh ay Abu Saleh Zakwan al-Muksiru riwayatan an Abi Hurairah. Abu Saleh ini adalah orang yang banyak riwayatannya dari
Abu Hurairah min kibari tabi'in. Dia termasuk pembesar tabi'in. An Abi Hurairah. Siapa yang kenal nama Abu Hurairah? Ada yang kenal? Pak Iman? Nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada 20 nama yang diperselisihkan, tapi yang paling benar adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada yang mengatakan Abdus Syams. Itu nama jahiliyah. Qala tasammu bismi. Silahkan kalian membuat nama dengan namaku. Kita tahu nama Nabi Muhammad banyak. Muhammad, Ahmad, siapa lagi? Qasim anaknya. Siapa lagi kira-kira? Iya, Atib. Terus Al-Hashir. Ada 5 itu. Adapun Toha itu bukan nama Nabi Muhammad. Toha itu adalah ayatul muqatta'ah, yaitu ayat-ayat potongan. Seperti Yasin, Hamim, ya, Ain, Shad dan seterusnya. Bukan nama Nabi Muhammad. Dan tidak ada keutamaan seseorang memberikan nama dirinya apa? Toha. Bukan Pak Toha ya, ketua KPU itu. Nah, dia adalah ayat muqatta'ah sebagai bentuk ujian bagi apa? Bagi kaum Quraisy, yang mana mereka memiliki fasahatul lughah, memiliki bahasa Arab yang fasih, tapi tak kala diturunkan huruf muqatta'ah, satu pun di antara mereka enggak paham maknanya. Apa yang makna Yasin, Toha, Hamim, Alif Lam Mim, mereka enggak paham. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kana min ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Sudah ini ya, sholawatan ya? Belum. Wala tukannu bikunyati. Dan janganlah kalian berkunya dengan kunyaku. Jadi seseorang itu terkadang memiliki nama, kunya, laqab. Wasman ata wa kunyatan wa laqabah wa akhiran dza'in siwahu sahibah. Bagaimana Alfiyah bin Malik berkata, nama, biasa nama. Kalau laqab adalah yang terdiri dari pujian atau celaan. Syamsuddin, Burhanuddin itu namanya laqab. Zainuddin itu laqab. Atau yang terkandung celaan, anfun naqah, hidung onta mungkin, si kambing dan yang lainnya, ini namanya apa? Laqab. Biasa. Yang ketiga adalah kunyah. Kunyah ini yang didahului oleh abun atau ummun. Abu Ibrahim, Ummu Ibrahim, Abu Abdillah dan yang lainnya. Ini sunnah bagi seseorang memberikan kunyah pada dirinya, meskipun dia belum punya anak. Contoh Aisyah, kunyahnya adalah Ummu Abdillah, padahal dia nggak punya anak. Ibnu Taimiyah kunyahnya Abul Abbas, dia nggak punya anak. Ini sunnah seseorang memberikan nama atau kunyah untuk dirinya. Pak Iman, kunyahnya apa? Abu Jokowi. Nah, jadi tidak boleh berkunyah dengan kunyah Nabi. Salah satu kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Enggak boleh bagi yang lainnya untuk apa? Berkunyah dengan kunyah tersebut. Wa man ra'a fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa
Kalau sekiranya seseorang berdusta atas nama Nabi di saat Nabi ngomong, di saat dia hidup, itu dosa. Apalagi kalau sekiranya orang berdusta atas nama Nabi tak kala dia melihat Nabi dalam mimpi. Oh, saya tadi malam mimpi didatangi Nabi, kemudian Nabi mengatakan sudah kewajiban sholat sudah berlalu, nggak ada lagi. Atau sudah puasa sudah ditutup, sudah itu dulu untuk orang-orang Arab saja. Atau tidak ada kewajiban lagi kerudung, nggak ada sudah. Maka ini berdusta atas nama Nabi, dia mendengar dari dalam dalam mimpi. Ini juga masuk di dalam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik dalam keadaan yaqido ataukah fil manam, dalam keadaan sadar ataukah dalam keadaan tidur atau mimpi. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Jadi permasalahan melihat Nabi dalam mimpi ini suatu hal yang hak, benar adanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan tetapi orang yang mimpi tersebut dia harus mendalami ciri-ciri Rasulullah. Perawakannya, rambutnya, jenggotnya. Nah, dia harus tahu. Kalau sekiranya ada orang datang mengatakan, Ustadz, saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah. Bagaimana kamu lihat Rasulullah? Wajahnya bercahaya, jenggotnya putih, rambutnya putih. Ini bohong nih. Ini syaitan ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu ubannya hanya 20 helai saja. Dia hanya ubannya 20 helai. Kalau dia katakan semua rambutnya putih, ini bohong. Atau ada yang mengatakan saya lihat Rasulullah dalam mimpi. Gimana wajahnya? Enggak ada jenggotnya, rambutnya hitam. Maka ini adalah bohong. Jadi ada seorang tabi'in yang dia ahli ru'yah, yaitu ahli dalam menafsirkan mimpi, yaitu yang dikenal dengan Muhammad ibnu Sirin. Dia seorang kibaru tabi'in, murid yang masyhur dari Anas bin Malik. Tak kala didatangi oleh seorang yang ngaku bahwa dia mimpi ketemu Nabi tadi malam, kata Muhammad bin Sirin, sifati bagaimana ciri Rasulullah yang kamu lihat dalam mimpi. Dia sifati seperti ini, itu adalah khayalan syaitan. Itu adalah khayalan syaitan yang diberikan dalam mimpimu. Jadi syaitan memang tidak bisa menyerupai Nabi, baik dalam keadaan sadar ataukah dalam keadaan tidur, yaitu dalam mimpi. Tapi syaitan bisa ngaku-ngaku dia adalah Nabi. Syaitan pendusta, suka membuat kebohongan. Maka Imam Nawawi mengatakan, kalau sekiranya datang orang mengatakan bahwa aku melihat Nabi dalam mimpi, kemudian dia menyebutkan pesan-pesan tertentu yang menyelisihi syariat, maka jangan diterima. Itu bohong, itu syaitan itu. Kenapa? Karena syariat ini sudah sempurna, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Apalagi kalau sekiranya, kata Imam Nawawi, dia melihat Rasulullah dalam mimpinya terus memberi ketahukan bahwa Lebaran besok atau Ramadan besok, maka itu adalah syaitan. Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah sendiri yang yang memerintahkan kepada kita untuk melihat hilal. Untuk melihat Untuk melihat hilal, untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Kok ini ada pakai mimpi? Gimana ini? Ini menyelisih perkataan Rasulullah yang sebenarnya. Ini dalam mimpi. Bagaimana kalau sekiranya ada orang ngaku dia melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia ceritanya kuburan Rasulullah itu goyang kemudian keluar langsung mencium lutut orang Indonesia ini. Ini khurafat ini. Cerita ngawur. Kalau sekiranya Rasulullah diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia, kita tahu jasad Rasulullah kan gak hancur dimakan tanah ya, maka Rasulullah pasti akan hadir tak kala
Ali dan Muawiyah sedang bertikai, sedang berselisih, sedang berperang di mana? Di Siffin. Sampai banyak sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah pasti akan keluar untuk menyelesaikan permasalahan antara Ali dengan Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Nah, jadi Rasulullah pun akan hadir menemui putrinya yang sedih berlarut lama sekali sehingga dia meninggal dunia karena sedih ditinggal oleh abinya atau bapaknya. Kok ini orang Indonesia yang didatangin? Ngawur sama sekali ini. Apalagi dia nggak bisa buang sampah. Kenapa? Karena Rasulullah ikut terus. Ikut terus bersamanya. Dia nggak bisa lagi buang sampah. Ini adalah kebohongan yang nyata. Karena Rasulullah tidak mengetahui kejadian yang akan datang. Mana yang menunjukkan hal itu? Tak kala Rasulullah nanti di padang mahsyar, dia menunggu umatnya untuk datang ke haud. Datang ke haud untuk meminum air dari haud tersebut. Kemudian ada sebagian kaum yang dihalangi oleh malaikat. Kata Rasulullah, kenapa mereka dihalangin? Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Coba. Berarti Rasulullah tak kala dia meninggal dunia, dikubur, sudah nggak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Apalagi antara kita dengan Rasulullah berapa? 1500 tahun yang lalu ya. 1000 berapa? 1400 tahun yang lalu. Maka ini adalah kedustaan dan masuk di dalam sabda Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini bahayanya ngaku-ngaku berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Kita cukupkan, kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.